Polri kembali menerima kritik keras dari masyarakat. AKBP R. Brotoseno, terpidana kasus suap proyek cetak sawah, tidak dipecah dari kepolisian setelah divonis dan juga telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan penjara. Kepolisian mempertahankan Brotoseno karena dinilai berprestasi dan berkelakuan baik selama berdinas di kepolisian. Ia telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan menerima hukuman hanya membuat permintaan maaf dan dipindah tugaskan atau demosi. Kita bahas sore ini bersama para narasumber. Sudah bergabung Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Dan juga ada Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Mas Kurnia, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ICW di sini adalah pihak yang membuat surat dan kemudian mempertanyakan keputusan Polri atas hal tersebut. Begitu, detailnya bagaimana Mas Kurnia? Iya, Mbak Putri, pada bulan Januari yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan klarifikasi yang ditujukan kepada Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Wahyu kala itu. Adapun permintaan kami, karena kami menemukan ada sejumlah bukti yang mengonfirmasi Brotoseno, mantan terpidana korupsi, dipekerjakan kembali di kepolisian menduduki posisi sebagai penyidik. Padahal kita tahu, Mbak Putri, ketika seorang anggota Polri terlibat praktik korupsi, diputus 5 tahun penjara. Ya. Di sana kami berpikir tidak mungkin Brotoseno justru dipekerjakan kembali oleh Polri. Maka dari itu kami kirimkan surat tersebut, namun sampai 30 Mei kemarin, surat ICW tak kunjung dibalas oleh Polri. Maka dari itu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan akhirnya terbukti kepolisian mempekerjakan mantan terpidana kasus korupsi dan itu sangat melunturkan baik lembaga Polri maupun komitmen anti korupsi yang selalu digadang-gadang oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Demikian, Mbak Putri. Baik, Pak Beni, sejauh mana Kompolnas mengikuti polemik ini dan apakah kemudian sudah terjadi dampaknya minimal ke dalam ya di internal, di institusi ini sendiri? Ya, pertama dengan ramainya kasus ini, pertama kami dari Polri meminta klarifikasi, kemudian juga penjelasan mengenai penanganan kasus AKBP Brotoseno berikut penempatannya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa keputusan sidang kode etik ini tanggal 13 Oktober 2020. Jadi itu era sebelum Pak Listio Sigit. Ya. Nah, kemudian sidang kode etik ini sudah inkrah dengan sanksi yang diberikan adalah selama 1 tahun, permintaan maaf dalam sidang maupun secara tertulis kepada Kapolri, kemudian juga dialih tugaskan tidak dapat. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian kami juga mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini ketika sidang kode etik ada rekomendasi dari atas untuk tidak diberhentikan karena masih dibutuhkan dan berprestasi. Nah, dengan pula dan etik memutuskan untuk tidak memberhentikan yang bersangkutan. Hasil putusan sidang kode etik tentunya disampaikan kepada Bapak Kapolri pelaku atasan langsung itu untuk menyetujui atau tidak. Dan ternyata putusan ini sudah inkrah, sehingga sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan yang juga menjadi pijakan untuk ASN dalam menindaklanjuti putusan ini. Pak Beni, apakah kemudian kepolisian, Polri sudah mempertimbangkan bahwa dengan keputusan ini mengembalikan seorang terpidana kasus korupsi kembali menjadi polisi aktif, menjadi penyidik lagi, itu justru akan menunjukkan sebuah kemunduran bagi institusi Polri sendiri?
Jadi memang menurut saya Polri perlu terhadap bagaimana dan antisipasi dari reaksi. Karena apa? Penyakit korupsi ini menjadi isu yang sensitif karena ini juga menjadi kejahatan serius yang sangat disorot oleh publik. Ketika putusannya ringan saja, kita media, ketika pengadilan putus ringan saja sudah ribut. Betul. Nah, oleh sebab itu, menurut kami ke depan, Polri perlu lebih hati-hati ketika sidang kode etik dilaksanakan, akan putus kasus-kasus yang tidak pidananya korupsi, itu perlu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar citra Polri tidak terbawa. Mas Kurnia, kalau menurut Anda yang dilihat dari yang sudah dilihat oleh ICW, apa dampaknya sebenarnya? Dampak ke internal institusi Polri sendiri dan juga dampak keluar. Iya, yang pertama sudah pasti citra buruk polisian selama ini akan semakin buruk di mata masyarakat karena justru mengangkat terpidana sebagai penyidik di Barreskrim Polri. Namun Mbak Putri, bagi saya menarik untuk diulas ada 4 alasan kenapa Polri itu mengangkat Brotoseno kembali dalam sidang kode etik. Misalnya yang pertama, menurut pengakuan Kadif Propam, pihak penyuap Brotoseno telah divonis bebas di tingkat kasasi. Kalau kita cermati lebih lanjut dalam poin pertama putusan etik tersebut, putusannya mengonfirmasi bahwa Brotoseno melakukan perbuatan korupsi. Jadi tidak relevan lagi dipertimbangkan pihak penyuap. Yang kedua, Mbak Putri, yang saya rasa ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat, keriuhan di tengah masyarakat, Brotoseno dianggap berprestasi kala di posisi sebagai kepolisian. Tentu ini menghernyitkan data di seluruh masyarakat Indonesia. Sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan korupsi menggunakan jabatannya sebagai penyidik dan meruntuhkan citra Polri di tengah masyarakat. Justru dipertimbangkan sebagai alasan memperingan hukuman di Brotoseno. Tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, ada rekomendasi dari atasan Brotoseno, itu salah satu yang kami cermati. Siapa sebenarnya atasan Brotoseno yang berpikiran seorang terpidana layak diberikan tempat di institusi penegak hukum. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. ASN yang terlibat praktik korupsi langsung divonis dipecat. Anggota KPK pun seperti itu, di kejaksaan seperti itu. Kenapa justru Polri justru permisif terhadap kejahatan-kejahatan korupsi seperti saat ini? Saya ingin mengutip pernyataan dari Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, pada November 2021. Dia secara menggebu-gebu menyampaikan, kalau ada oknum polisi yang nakal, kami akan tindak secara serius, kami akan pecat. Faktanya apa? Kami menganggap pernyataan itu tidak berdasar dan terbantahkan dengan mempekerjakan mantan warga binaan pemasyarakatan duduk sebagai anggota resmi Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, Mbak Putri. Ya, perlakuan Polri ini terhadap Brotoseno terasa sangat spesial karena sudah ada beberapa data. Saya akan bacakan beberapa data di sini. Ada polisi menjadi bandar narkoba di Bekasi, kemudian dipecat, pemberhentian tidak dengan hormat Brigadir AY pada saat itu. Kemudian ada oknum Brimob Sulawesi Selatan dipecat, terlibat narkoba dan calo penerimaan Polri. Artinya menerima uang suap di sini, itu juga dipecat, ada 5 orang. Kemudian masih banyak lagi di Medan ada penggelapan uang, kemudian dipecat juga. Kemudian berikutnya ada di Sumatera Selatan, juga ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan juga dipecat. Dan masih banyak lagi kasus yang begitu mudah kemudian oleh kepolisian mengambil jalan, pemecatan. Tapi kenapa yang kali ini agak berbeda atau sangat berbeda, Pak Beni? Ya, dalam ini tentunya karena putusannya sudah inkrah dan sidang kode etik ini tentunya sudah dilaksanakan dengan proses kita patut untuk
hormati tadi. Ya. Terlepas kita mengkritik tepat, masih banyak hal yang kami kurang dipertimbangkan ya dari sisi rasa keadilan publik. Ini yang sedang tiga masyarakat. Oleh itu ke depan menurut kami itu harus hati-hati jika putus dalam cita etik pidana korupsi. Pak Beni, tapi apakah pertimbangan-pertimbangan soal masih dinilai berprestasi ketika di kepolisian, kemudian tenaganya masih dibutuhkan di kepolisian sekalipun seorang terpidana korupsi, memang itu seringkali menjadi pertimbangan di sidang KKEPA? Ya, kembali karena ini penilaian dari pimpinannya dulu. Nah ini perlu dipertanyakan tentunya. Oke, Pak Beni, apa yang Anda khawatirkan dengan polemik yang saat ini terjadi di masyarakat berkaitan dengan pengangkatan kembali AKBP Brotoseno ini menjadi polisi aktif, menjadi penyidik? Kalau dari kami tentunya kembali seperti karena itu akan rawan dan akan masalah ini akan terus diangkat oleh masyarakat. Di bidang tugas lain yang jauh dari sisi ya, Mas Kurnia, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin sekarang oleh Kapolri? Iya, Kapolri selaku atasan tertinggi di lembaga kepolisian rasanya penting untuk melihat regulasi lebih lanjut dan membuka celah untuk meninjau kembali putusan dan kode terhadap Brotoseno tersebut. Sebab kalau tidak, selama kepemimpinan Pak Listio Sigit Prabowo, lembaga Polri akan dianggap lembaga yang anti terhadap pemberantasan korupsi, tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Seorang terpidana kasus korupsi rasa-rasanya tidak layak menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum yang notabene nantinya akan fungsi utama kepolisian adalah melayani dan menjadi presiden buruk dan menjadi catatan penting bagi kepolisian agar tidak lagi mengulangi tindakan yang masyarakat menganggap ini dagelan saja, juga meruntuhkan apa yang kerap disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo, komitmen anti korupsi Polri inilah yang kita pertanyakan. Demikian. Baik, Pak Beni, posisi Kompolnas soal ini bagaimana? Apakah kemudian akan memberikan masukan juga? Dan apakah kemudian juga sudah ada pertimbangan? Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi citra kepolisian yang mungkin sedang dibangun, bersih, profesional, bebas dari perilaku suap dan korup. Ya, kami dari Kompolnas tentunya dengan baik viralnya kasus ini akan melakukan beberapa langkah, diantaranya kepada pihak Polri, bagaimana tidak. Yang kedua, bagaimana agar apa yang terjadi ini tidak berkembang, hal yang justru akan merugikan Polri. Oke, baik. Baik, kita akan melihat bagaimana respon kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia atas kritik yang bertubi-tubi yang muncul dari masyarakat berkaitan dengan ini. Mas Kurnia, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Pak Beni Mamoto, terima kasih banyak sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak sekalian.